Hai semuanya, selamat pagi. Welcome back to my channel. Teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar question text. Apa sih yang dimaksud dengan question text? Teks itu artinya TAGS ya. TAGS, teks artinya teman-teman ekor. Questions artinya pertanyaan. Jadi question text ekor-ekor pertanyaan. Nah, kita akan mempelajari di video ini. Jadi teman-teman langsung aja ya. Kita buat dalam bentuk kalimat. Bagaimana sih cara membuat kalimat question text dalam bahasa Inggris? Sekarang kita buat contoh kalimat dalam bahasa Indonesia. Contoh yang pertama dengan subjek she, dia perempuan. She cooks, dia memasak. Berarti dia kalau pakai S, pernah sudah saya jelaskan ya teman-teman, artinya present. Peristiwanya sekarang. She cooks, dia memasak. Nah, bagaimana membuat question text dari kalimat ini? She cooks. Nah, caranya teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, perhatikan kata kerjanya, kata kerja keberapa. Pernah saya jelaskan di video sebelumnya macam-macam kata kerja. Ada 5 ya. Kata kerja pertama, cook, cooks, cooking, cook. Nah, dia di mana ya, masuk yang kemana? Pertama, kedua, atau ketiga? Sekali lagi, cook, cooks, cooking, cook. Yang mana teman-teman? Yaitu nomor 2, present ya. Nah, sekarang kita menuju ke kata bantu atau auxiliary. Pernah saya jelaskan ada 3 macam kata bantu atau auxiliary. Yang pertama to do, to be, kemudian yang ketiga to have atau to has. Nah, dari kalimat she cooks, cara mengubah ke question text atau membuat kalimat ke question text, dia memasak, iya bukan? Contohnya seperti itu. Bagaimana membuat kalimat seperti ini? Dia memasak, iya bukan? Memperjelas, iya bukan? Mempertegas. Nah, membuat kalimat ini ke dalam bahasa Inggris bagaimana? She cooks. Cooks, intinya di kata kerjanya cooks ya, presence. To be, to have, kemudian to do. Yang mana kita pakai ini teman-teman? Karena dia present, tentunya pilihannya do sama does. Karena subjeknya she, tentunya kita pakai does. Nah, sudah kita temukan kata bantunya atau auxiliary-nya yaitu does. Nah, sekarang kita meng-question text-kan. Bagaimana cara membuat menjadi ekor pertanyaan? She cooks. Doesn't she? Dari mana kata does ini teman-teman? Yaitu dari subjek she. She, he, it, pasangannya does. Jadi teman-teman, intinya kata bantunya kita negatifkan. Doesn't she? She cooks. Doesn't she? Nah, itu contohnya teman-teman. Contoh yang kedua menggunakan to be. Kata bantu to be atau auxiliary to be. She is clever. Untuk menyatakan iya bukan, mempertegas, memperjelas, she is clever. Kita cari teman-teman kata bantu atau auxiliary yang terdapat dalam kalimat tersebut. Jadi teman-teman, itu caranya. Tips yang pertama, mengubah ke question text, yaitu is. Nah, setelah kata is, kita tambahkan negatif. Jadinya, she is clever. Isn't she? Atau is not she, seperti itu kalimatnya. Tapi kalau dia pengucapannya isn't she, is not she, isn't she, seperti itu teman-teman.
Kita break dari sebentar ya teman-teman. Sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita menggunakan kata bantu to be sudah, to do sudah. Sekarang to have atau has. Sekarang saya buat contoh kalimatnya dengan subjek he. He has a handphone. Kenapa tidak menggunakan have yang artinya mempunyai? Has juga mempunyai artinya teman-teman. Sebelumnya di video saya sudah saya jelaskan ya teman-teman penggunaan have dengan has. Oke. Jadi he has a handphone. Sekarang kita present tense kalimat ini. Caranya teman-teman, temukan kata bantu atau auxiliary dalam kalimat tersebut. Nah, sudah kita temukan kata bantu atau auxiliary-nya yaitu has. Sekarang kita pindahkan ke awal. Kemudian kita tambahkan not. Hasn't atau has not he has a handphone. Hasn't he? Jadinya seperti itu. Iya bukan? Dia mempunyai sebuah handphone. Iya bukan? Jadi bahasa Inggrisnya jadi seperti itu teman-teman. Nah, contoh selanjutnya. Ini agak sedikit rumit. She cook. Jadi kata kerjanya pakai ed. Nah, dari tenses ini teman-teman, dari kata kerja, kita bisa tentukan tensesnya. Present, past, atau tenses yang lain. Nah, she cook. Tentunya teman-teman, ini tensesnya past, sudah lewat. Nah, bagaimana mengpresentkan kalimat ini? Dia memasak. Tetapi sudah berlalu ya. Sudah berlalu dia memasak. Kata bantu yang menggunakan simple past antara do, does, did adalah did. Jadi teman-teman, untuk mengpresentkan, jadi kalimatnya jadi seperti ini. She cook. Didn't she, did not she, seperti itu. Karena dia kata bantunya did. Karena peristiwanya sudah lewat. Nah, jadi demikian teman-teman penjelasan question tag atau ekor-ekor pertanyaan. Sekarang coba kalian buat contoh question tag yang lain dengan menggunakan berbagai macam kata bantu atau auxiliary. Karena di video sebelumnya sudah saya jelaskan pemakaian dari setiap subjek ke kata bantu dan juga ke tenses. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.